Industri event yang mulai bangkit membuat Bayu siap menghidupkan Bayu Suara lagi. Tapi, Segar Suara akan jalan beriringan dan tumbuh bersama Bayu Suara. Mas Bay, sekarang kan dengan meningkatnya tren event virtual, contohnya kayak MLD Spot Intimate Sound live on Instagram, yang gabungin beberapa musisi dari berbagai genre untuk live performance secara virtual itu tuh, menurut lu perlu ada nggak sih penyesuaian teknis-teknis yang perlu kita pelajarin lagi? Lumayan banyak perbedaan dan penyesuaian sih. Jadi memang gua bersama teman-teman staff Bayu Suara juga belajar lagi gimana. Karena kita terbiasa sebelumnya masang event offline ya, beneran ada speakernya, berapa kapasitas yang butuhin, penontonnya ada berapa banyak. Sekarang harus menyesuaikan dengan kalau dulu ngitung berapa watt speaker yang dipakai, kalau sekarang ngitung bandwidth yang dibutuhkan untuk penonton-penonton virtual. Jadi memang kita penyesuaian lagi, belajar lagi. Tapi kalau memang nggak gitu, kita nggak bisa jalan sih. Akhirnya ya balik lagi, research and development-nya kita kuatin sih. Berarti lu sendiri yakin ya kalau si Bayu Suara sama Segar Suara itu bisa jalan bersamaan? Sebenarnya yakin sih, yakin tapi pengennya yakin gitu. Jadi sebenarnya Segar Suara adalah hal yang dibutuhkan Bayu Suara. Jadi Segar Suara adalah jawaban pertanyaan atas Bayu Suara selama bertahun-tahun. Jadi kalau gua cerita dikit, di industri event itu ada puasanya juga, itu ada titik terlemahnya juga, titik di mana salesnya nggak banyak, eventnya nggak banyak, jadi penghasilan kita pun terbatas. Itu saat bulan puasa, Ramadan ya, sampai Lebaran, dan awal tahun. Jadi Desember tuh akhir tahun sampai tahun baru biasanya orang bikin event banyak, tapi sepanjang Januari biasanya event sangat sedikit sekali. Mas Bay, sebenarnya kan kelebihan dari Segar Suara itu adalah pemesanan yang secara langsung ataupun direct. Nah, kalau lu sendiri tuh ada rencana nggak sih buat ekspansi dan akhirnya untuk bikin aplikasi buat Segar Suara sendiri? Kemungkinan iya, tapi nanti kita lihat juga ya, tergantung. Karena semua masih bisa berubah. Karena kalau sekarang kita hadir sebagai sebuah layanan delivery grocery yang mengedepankan komunikasi kepada pelanggan. Kalau nanti kita bisa develop aplikasi yang mudah untuk si pelanggan berkomunikasi dengan kita, mungkin. Tapi saat ini fokusnya lebih ke arah gimana menjaga sustain pelanggan itu supaya si Segar Suara tetap ada supply lah gitu. Fleksibilitas pemesanan yang ditawarkan adalah kelebihan Segar Suara dari kompetitornya. Para pembeli pun senang dengan kemudahan ini dan menunggu apa selanjutnya dari Segar Suara. Pertamanya sih coba-coba aja bantu usaha temen, cuman waktu terima hasilnya, terima barangnya ternyata kualitasnya bagus-bagus, terus cepat dan gampang juga. Terus lagi pandemi kayak gini kan ngerasa nyaman ya, belanja cukup order aja terus barangnya udah ada di rumah, di depan rumah gitu. Yang pertama aman karena lagi pandemi kayak gini, nyaman juga karena kita kan nggak perlu rame-rame di pasar atau di supermarket gitu, ya menghindari keramaian lah pokoknya. Tapi barang yang didapatkan bagus, berkualitas gitu. Kalau untuk buat bikin supply chain makanan, stok makanan sendiri tuh lo ada rencana nggak sih ke depannya? Kalau itu pasti. Jadi maksudnya dengan kita bikin supply chain sendiri, cari supply yang direct dari petani, otomatis kita bisa ambil margin lebih banyak. Dari situ kita juga bisa buka kesempatan untuk melibatkan orang bekerja lebih banyak gitu. Jadi itu hal yang sangat-sangat possible dilakukan gitu. Dan memang itu jadi rencana kita sih ke depannya sih. Kalau untuk membesarkan Segar Suara ini salah satu caranya ya cari supply yang lebih direct sih. Kedepannya nih Mas Bay, kira-kira lu tuh akan memposisikan Segar Suara tuh di mana sih? Sedikit demi sedikit kita memang harus mulai pisahin manajemen, pisahin SDM, pisahin inventaris. Karena kan nggak mungkin kan mobil pagi dipakai nganter sayur, siangnya dipakai drop sound system. Nanti ke depannya ketika demand-nya keduanya sudah tinggi pasti akan bentrok. Begitu juga dengan nggak mungkin staff yang biasa jualan sound system bikin offering penawaran kemana gitu, tiba-tiba dia tetap harus bikin invoice sayur yang harian gitu. Jadi ke depannya pasti baik secara manajemen dan inventaris akan kita pisahin sih. Transformasi Bayu Suara ke Segar Suara menyadarkan gue kalau lo harus pinter-pinter manfaatin peluang yang ada, bahkan di tengah pandemi kayak sekarang. Apapun yang memastikan kelangsungan bisnis lo. So, mau lagi dimanapun, lo udah siap berpikir outside the box.
Untuk bisa survive, lu tuh harus berani nyoba hal-hal baru di dalam hidup lu. Lu harus berani keluar dari zona nyaman lu untuk dapatin pengalaman baru dan ilmu baru di dalam hidup lu. Karena itu akan berguna banget buat lu dan orang-orang di sekitar lu. Thanks for watching MLE Sport TV special episode. Mau lagi dimanapun, buat yang kelewatan nonton dari awal, kalian bisa akses tayangan ulangnya di YouTube channel MLE Sport TV. Dapatkan hadiah inspiratif dengan menjawab pertanyaan MLE Sport TV malam ini melalui media sosial MLE Sport. Get yourself inspired by MLE Sport TV.